Balik lagi dengan kami di BBC Bincang-bincang Cantik. Jadi kali ini bersama aku, Ervina, dan narasumber kita hari ini. Halo, kenalin aku Gina, Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Halo Kak Gina. Halo Kak Ervina. Salam kenal. Jadi tema kita hari ini kita bakal bincang-bincang nih guys tentang experience apa aja sih yang Kak Gina dan kita semua rasain selama kita jadi mahasiswa. Asik. Sebelumnya aku mau nanya nih, Kak Ervina aslinya dari mana sih? Kalau aku pribadi ya Kak, aku bukan dari Bengkulu, aku dari Tangerang. Kalau di Bengkulu ini sebenarnya aku cuman kuliah sih Kak. Kalau Kak Gina sendiri gimana Kak? Sama, tapi aku dari Bengkulu, tapi bukan Bengkulu kota. Aku dari Kabupaten Seluma. Jadi aku di sini ngekos. Nah, berhubung sama anak kos nih, kita sharing session aja nih. Gimana sih Kak Ervina setelah jadi anak kos dan sebelum jadi anak kos? Seneng banget ya, ternyata kita berdua ini sama-sama ngekos. Jadi Betul. banyak banget pasti hal yang relate antara Betul, kita betul. berdua. Kalau aku pribadi, kalau bisa dibilang culture shock aku pas ngekos itu pasti karena kita tuh sendirian ya. Betul nggak sih Kak betul, Gina? Betul banget. Pasti ada sometimes kita ngerasa kayak kok kita nih sendirian ya, kesepian banget. Kak Gina iya nggak sih Kak ngerasa kayak gitu? Sama banget, apalagi kalau misal di samping kita itu nggak ada orang, kayak teman-teman kos kita pada Iya, kuliah, betul kita nggak, banget. itu terasa banget kayak sendiri Iya di betul. kosan. Apalagi kan kita kan jurusan ilmu komunikasi kan Betul. guys. Jadi kita tuh bener-bener banyak banget event yang kita kerjain. Kayak dari awal maba ya Kak Gina, Dari betul? awal maba Full bener-bener 1 semester 2 semester tuh Betul. kita kerjain event semua. Ada beberapa saat yang kita saat orang-orang pulang nih kita nggak pulang ya Kak kita Gina. nggak pulang, Kita nggak keasikan pulang. ngurus event Iya, guys. kita masih di kosan. Saat orang-orang di kosan itu udah pulang ke rumah semua ya Kak Gina. Betul. Kita masih di kosan. Jadi kalau Kak Gina mengatasi rasa sepi itu kayak gimana sih Kak Gina? Kebetulan karena aku di ilmu komunikasi ya, kita tuh jarang banget gak sih sepi kayak gitu. Iya, Pasti kita betul tuh banyak banget. kegiatan, banyak ngurus event kayak gitu. Jadi kalaupun ada suatu saat kita sepi, itu tuh aku gunain untuk aku Iya istirahat. betul banget. Kayak merawat diri, istirahat, bermain nonton drakor gitu. Kan kadang tuh kita saking seringnya di luar hektik ngurusin event itu kita sampai kayak kalau ada waktu libur kita pakai bener-bener untuk tidur aja ya Kak Bener Gina. banget, Kayak tidur. untuk kita recharge diri kita kan. betul, betul. Balik lagi ke topik kita nih Kak Gina. Kan Oke. ngomong-ngomong soal ilmu komunikasi yang banyak event ya. Apa Iya. sih experience Kak Gina gitu ngurus event yang banyak banget itu Kak? Kalau menurut aku event yang ada di kuliah sama event yang ada di sekolah itu jauh beda banget. Rasanya tuh beda banget. Kalau di sekolah kita masih di backup sama guru, betul. sama sekolah. Kalau event yang ada di kuliah ya cuman kita. Iya. Kita bener-bener kerja untuk ngurus event itu. Jadi kerasa banget. Iya betul banget. Tapi ada beberapa yang sama juga kan ya kayak Gina, kayak misalnya kalau misalnya dulu kita pas sekolah kita LDKS ya, terus sekarang tuh kita kompak ya Kak namanya. Betul banget, itu seru Itu banget sama sih. banget feelsnya sih, kayak tapi lebih seru jauh dong Kak Gina ya kan. Jauh lebih seru, lebih capek banget, Iya. tapi pengalamannya tuh kayak gak bisa dilupain. Kayak seru banget woy. Balik lagi ke pengalaman itu, ceritain dong Kak Gina pengalaman apa aja sih yang Kak Gina kayak berkesan banget untuk Kak Gina sama Kak Gina jadi mahasiswa nih Kak. Ada banyak banget sih sebetulnya. Dari awal maba, dari awal masuk itu kami di ilmu komunikasi itu ada namanya WTC, Welcome to Communication. Jadi itu tuh adalah event dimana kita itu mengenal gimana sih ilmu komunikasi, lingkungannya tuh kayak gimana. Terus kenal sama lebih banyak orang lagi, enggak hanya teman kelas kita aja nih, tapi ada juga cutting, senior. Jadi kayak seru banget. Itu pun juga kayak ada games apa segala macam. Betul Jadi kayak banget, Kak. awal masuk aja udah seneng banget, udah happy banget. Pasti harusnya merasa dirangkul kan ya Betul, lewat event itu, iya, maba-maba itu betul. ajang untuk kita merangkul maba ya Kak. Jadi untuk kalian yang mau masuk ilmu komunikasi nggak usah pikir 2 kali karena Betul ada banget. kita. Ya, betul banget. Aku kemarin itu kayak
agak ragu nih mau masuk ilmu komunikasi. Tapi setelah pas aku masuk nih ya Kak Ervina, aku kayak ngerasa ini jurusan aku banget. Iya, Aku ini cocok jurusan banget. yang kita cari ya Kak. Aku cocok banget di jurusan ini. Aku nggak nyesel masuk ilmu komunikasi Unip. Heeh. Emang dari awal tuh Kak Gina tuh kalau misalnya bukan Ilkom maunya apa sih Kak? Sebenarnya aku kemarin itu maunya kedokteran sih, Oh, tapi kebetulan belum iya. rezeki nih, Belum belum keterima. rezeki. Jadi aku daftar Ilkom ternyata lulus. Ya udah aku masuk. Ternyata pas coba-coba ketagihan ya Kak. Ternyata cocok. Seru banget Seru banget ternyata Ilkom. Ilkom itu. Betul. Boleh tahu nggak sih Kak event-event apa aja sih selain WTC tuh Kak? Oke, setelah WTC itu kami ada kompak. Kompak itu kemah orientasi mahasiswa. Jadi kayak kami tuh ada kemah. Ya, kemah tuh seru banget. Seru anjir. banget. Itu selama 2 Itu hari. tuh bener-bener kita kayak hidup sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Hidup berdampingan. Iya, hidup berdampingan. Sehari-hari siang sampai malam. Betul, itu eventnya 4 hari teman-teman, tapi kita merasa kayak seru banget, bisa Seru lebih banget. lama lagi nggak sih? Ya capek sih capek ya Capek Kak ya. pasti ya, Tapi Kak. kayak kalau nggak ikut tuh rugi. Rugi banget. Iya, soalnya pengalamannya tuh nggak bisa dibayar anjir. Iya, betul banget Kak. Karena kayak, aduh seru banget deh pokoknya kalau Seru kalian yang banget. penasaran experience itu, kalian boleh coba masuk ilmu komunikasi ya teman-teman. Aku juga pernah dengar nih katanya anak ilmu komunikasi itu semuanya ekstrovert. Menurut Kak Ervina gimana sih itu? Aku pribadi menentang ya Kak. Menentang ya? Karena jujur aku bukan orang yang bisa bersosialisasi Baik. dengan baik gitu loh Kak. Oke, Makanya tujuan awal aku masuk ilmu komunikasi itu ya biar aku Biar bisa bisa. berkomunikasi Betul, dengan baik, iya. betul kan Kak? Kakak pernah nggak sih setelah masuk ilmu komunikasi teman kakak ngomong, kamu dong yang pesen makanannya, kamu kan Iya. anak ilkom. Iya banget lagi. Ya kalau misal lagi ada apa nih, lagi jalan, nah pasti yang disuruh ngomong, yang disuruh pesan makan atau segala macam itu aku, karena Iya, yang sebagai anak ilmu ilkom, Kak. komunikasi. Iya, Jadi betul mereka banget. mikirnya kayak kamu kan anak ilmu komunikasi. Pasti Iya. ilmu komunikasi kamu tuh baik, bagus gitu. Jadi Iya, kamu aja betul dong yang banget. ngomong gitu. Iya asli itu bener banget. Terus aku mau nanya juga nih Kak, kakak dulu pas kecil tuh pernah nggak sih ngelihat kakak-kakak yang udah gede tuh kayak, ih kakak-kakak mahasiswa keren banget ya, kayak ih pengen deh jadi mahasiswa. Nah sekarang setelah kakak jadi mahasiswa, kakak ngerasa nggak kakak tuh keren gitu kayak? Iya benar. Aku kalau dulu pas masih kecil itu sering ada tuh anak KKN tuh kan di Iya, desa betul. aku gitu. Jadi aku tuh kayak ih keren banget pakai almet Iya gitu kan, kan. Kak, betul. Jadi aku kayak aku juga mau dong kayak gitu. Nah setelah aku gede dan kayak gitu juga ternyata aku kayak oh ternyata gini ya Ini rasanya. yang dirasain Iya. kakak-kakak dulu, kayak kakak-kakak ngelihat anak kecil kita dulu tuh kayak gitu. Betul. Simple aja, selain KKN pas kita terawih kita ngeliat kakak-kakak yang udah gede terawih tuh kayak keren banget gak sih Kak? Betul banget. Iya kan? Terus juga apalagi nih Kak yang kayak aduh ini cuman kerasa pas aku jadi mahasiswa gitu. Ini sih kalau aku ya Kak, kalau di SMA itu masih kayak terserah kita, kayak kita tuh bertindaknya tuh kayak semau kita, tapi pas kuliah ternyata itu kita lebih dapat ilmu etika gitu. Iya, betul Gimana banget, cara Kak. kita berteman dengan teman-teman kita di kampus, gimana caranya kita berkomunikasi dengan dosen, itu ada banget sih pelajarannya. Iya betul Kak. Apalagi dari misalnya perubahan dari pas kita SMA tuh kita dikejar sama guru, tapi pas kita kuliah kita yang ngejar Betul dosen kayak banget, itu iya. kerasa banget sih bedanya Kak. Dari mulai udah siap-siap nih mau kelas jam 8, jam 7.50 itu kita udah siap berangkat, Siap banget. tiba-tiba dosennya bilang Nggak nggak bisa, nggak jadi kelas. Iya. Aduh, kita bisa apa ya Kak kalau kayak gitu? Ya tinggal ya gimana ya, apalagi teman-teman kita yang jauh rumahnya. Jauh. Itu harus OTW dari 30 menit sebelum ya Kak. Betul banget. Kadang juga ngerasa capek banget nggak sih Kak kalau misalnya dosen tiba-tiba kayak Iya. nggak bisa gitu. Ya tapi mau marah juga nggak bisa kan? Iya gimana lagi? Iya betul. Terus aku juga ini nih mau nanya sama Kak Ervina. Kak Ervina pas SMA itu aktif nggak sih anaknya, kayak kalau di kuliah nih Kak Ervina aktif nih kan ya, kayak
banyak event, ikut organisasi gitu kan. Kalau SMA Kak Ervina kayak gitu juga nggak sih? Kalau aku sendiri, aku pas SMA ikut juga organisasi OSIS MPK. Aku Oh, masuk iya. OSIS. Nah, kenapa aku pas kuliah ini memutuskan untuk tidak jadi kupu-kupu dan aktif gitu di sebagai mahasiswa? Iya. Karena aku tuh kayak ketagihan gitu Kak, kayaknya seru deh kalau misalnya lanjut organisasi lagi, apalagi jurusan kita nih kalau misalnya nggak dibarengin sama event ya Kak, Iya. kita tuh bener-bener kosong teman-teman. Iya. Iya nggak sih Kak? Jadi dengan adanya event itu kita tuh kayak kuliah kita belajar materi, di event kita praktek. Iya, Jadi kayak betul. materi dan praktek kayak Iya. gitu. Jadi Jadi rugi tuh, banget kan kalau misal kita lewatin aja. iya betul. Tapi selain kita kan, kalau kita berdua kan joinnya Hima. Selain Hima tuh kalian bisa juga join kayak UKM ya Kak. UKM iya. itu banyak banget. Ada musik, Ada seni, ada kerohanian, banyak teman-teman. sesuai. Sebenarnya tempat untuk kalian berorganisasi itu nggak cuma Hima sih sebenarnya. Betul banget. Tapi kebetulan karena Kita kami cocoknya ya, di Hima, jadi kita masuknya ke Hima gitu. di Himikom ya kan? Di Himikom ya Himikom teman-teman. Oke, kalau menurut kakak gimana sih selama 4 semester ini ada nggak sih hal-hal yang kakak sesalin kayak coba aku dari semester 1 aku kayak gini, coba aku kayak gini kayak gitu gitu. Kalau aku pribadi sih Kak, aku nggak ada sih Kak. Karena aku tuh bener-bener aku memaksimalkan diri aku. Balik lagi ya Kak, karena aku nih anak perantau, jadi aku tuh kayak harus mencoba segala hal iya gitu sih, Kak di iya, sini iya, kayak bener, dari semester 1 itu aku kemana-mana yang semua kata orang tuh aku harus kesini, aku harus melakukan ini, semua aku kerjakan. Iya. Jadi aku nggak ada penyesalan di semester 4 ini sih Kak. Betul. Paling penyesalan aku cuman kayak aduh, aku kok banyak banget kegiatan, aku capek, gak ada waktu buat sih. istirahat Iya gitu. sih. Kalau Kak Gina pribadi gimana Kak? Tapi kalau menurut aku dengan kita ikut banyak kegiatan, banyak organisasi, kepanitiaan kayak gitu, itu tuh jadi kita bisa melatih diri kita bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik. Iya, betul Kapan banget. kita harus istirahat, kapan kita harus event, kapan betul. kita harus merawat Kuliah. diri kita, kuliah, ngerjain tugas. Iya betul. Jadi untuk kalian yang mikir kayak organisasi itu kuliahnya terbengkalai, enggak teman-teman. Kita di organisasi diajarkan gimana caranya memanajemen waktu. Benar. Itu tergantung kita sih. Iya, sebenarnya tergantung kita. Karena waktu tuh sehari ada 24 jam teman-teman. Gak mungkin 24 jam itu kalian cuma ngurus Betul. organisasi itu Jadi gak mungkin. gunakanlah waktu kalian itu sebaik mungkin. Itu adalah pembelajaran Iya, selama betul. kami di ilmu komunikasi Iya. di 4 semester ini 4 ya. semester kita udah semester 4 teman-teman. Betul. Terus abis ini ada apa sih Kak? Eh, Satmed ya? Iya, jadi ini juga salah satu Salah experience satu yang akan kita kita dapatkan, rasakan, kita ya. rasakan sebagai mahasiswa nih teman-teman. Khususnya mahasiswa ilmu komunikasi ya Kak. Komunikasi. Tapi ini belum kami alamin sih, Iya, tapi tapi soon to be. ya bakalan kami alamin. Iya, kira-kira bulan Juni ya, iya Juni. Jadi studi media tuh apa sih Kak kalau boleh tahu? Nah jadi studi media itu kita tuh pergi keluar, biasanya tuh keluar kota ya Kak, enggak di Bengkulu, misal kayak Keluar Jakarta, pulau ya, Kak, iya biasanya. Jakarta, Jogja, Bandung kayak gitu, tapi tergantung sih gitu. Nah jadi di situ nanti kita bakalan kunjungan ke media, kayak ke Trans 7, ke Trans TV, Iya kayak betul kayak banget. gitu. Karena kita sendiri jurusan kita tuh kayak ya berdekatan sama media kan Betul, ya Kak. iya. Jadi makanya nama kita tuh studi media. Sebenarnya itu tuh sama aja kayak study tour, tapi kita lebih ke media-media aja kan Iya ya Kak. benar banget. Jadi menurut Kakak nih Kak, apa Iya. sih yang Kakak bisa kasih nih ke penonton kayak yang bisa meyakinkan penonton gitu kalau misalnya jadi mahasiswa itu seru Asik, kok. iya. Apa sih Kak? Kalau menurut aku, kalau kalian mau kuliah asik, santai, terus juga banyak pengalaman ya, ilmu komunikasi wajib dicoba sih. Itu jawaban kalian kalau kalian masuk Ilmu komunikasi ilmu Unip ya guys. Bisa calling kita aja ya teman. Bener banget. Soalnya kami se-happy dan se-nggak nyesel itu masuk Iya, ilmu komunikasi. betul. Sebagai mahasiswa kita happy menjadi mahasiswa sih. Iya.
karena juga waktu kita sebagai mahasiswa tuh kurang lebih 4 tahun ya Kak. Jadi Ya. kayak sebenarnya kita capek 4 tahun tuh kedepannya ya bakal kita kenang aja gitu Betul. kan, nggak Ya. kayak Nggak akan sia-sia. iya betul banget. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman podcast kita hari Oke. ini. Balik lagi Nggak kerasa ya iya, gak sih nggak Kak? kerasa Nggak banget kerasa ya banget, Kak. ini kayak Ini baru jadi 5 menit anjir. Iya udah kayak baru ngomong Baru tadi kan ya, Kak. ngomong. Iya. Kalau misalnya kalian ketagihan nonton podcast kami, nanti nonton yang part 2-nya ya teman-teman. Ada pasti. Pasti ada segmen yang lebih seru lagi Lebih dari seru. hari ini. Itu aja ya Kak Ya. ya. Sekian dari kami. Aku Gina Aku Ervina, balik lagi di di BBC Bincang-bincang cantik.